every day goes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan mengenai analisis perhitungan dan pemotongan pajak penghasil pasal 21 atas pegawai pada PT Samurat Triputra. Berikut ini yang merupakan data pajak laporan PPh pasal 21 pada bulan Agustus 2018 dilakukan di PT Samurat Triputra dengan alamat Kelurahan Sedangan, Kecamatan Kawaklang, Kabupaten Minahasa. Dalam perhitungan pajak PPh 21, wajib pajak memiliki dua kategori utama, yaitu tarif pajak dan PTKP atau penghasilan tidak kena pajak. Nah, untuk tarif pajak itu ditentukan dari penghasilan kena pajak. Misalnya, untuk gaji di bawah 60 juta dikenakan tarif sebesar 5%. Untuk gaji 60 juta sampai 250 juta itu dikenakan tarif sebesar 15%. Untuk gaji 250 juta sampai 500 juta itu dikenakan tarif sebesar 25%. Selanjutnya 500 juta sampai 5 miliar itu dikenakan tarif sebesar 30%. Dan yang terakhir untuk gaji di atas 5 miliar itu dikenakan tarif pajak sebesar 35%. Selanjutnya adalah penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Nah, untuk PTKP sendiri itu ditentukan oleh status wajib pajak. Nah, misalnya tidak kawin atau TK itu PTKP-nya selama setahun 54 juta. Untuk kawin 0 tanggungan atau K0 itu PTKP-nya selama setahun 500 juta. Nah, untuk kawin 1 tanggungan atau K1 itu PTKP-nya selama setahun 63 juta. Untuk kawin 0 tanggungan atau K2 itu PTKP-nya selama setahun 67.500 juta. Nah, untuk kawin 3 tanggungan atau K3 itu PTKP-nya selama setahun 72 juta. Karyawan A jenis kelaminnya laki-laki, statusnya kawin 1 tanggungan, penghasilan per bulannya adalah 6 juta, PPh pasal 21-nya adalah 22.500. Nama karyawan B jenis kelamin laki-laki, status tidak kawin, penghasilan per bulannya adalah 5.150.000, PPh pasal 21-nya adalah 19.625. Karyawan C jenis kelamin laki-laki, status tidak kawin, penghasilan per bulannya adalah 5 juta, PPh pasal 21-nya adalah 12.500. Nama karyawan D jenis kelamin laki-laki, statusnya tidak kawin, penghasilan per bulannya adalah 5 juta, PPh pasal 21-nya adalah 12.500. Nama karyawan E jenis kelamin laki-laki, status tidak kawin, penghasilan per bulannya adalah 5.150.000, PPh pasal 21-nya adalah 19.625. Nama karyawan F jenis kelamin laki-laki, status kawin 2 tanggungan, penghasilan per bulannya adalah 5 juta, PPh pasal 21-nya adalah nihil. Nama karyawan G jenis kelamin laki-laki, status kawin 1 tanggungan, penghasilan per bulannya adalah 4.500.000, PPh pasal 21-nya adalah nihil. Nama karyawan H jenis kelamin perempuan, status tidak kawin, penghasilan per bulannya adalah 4 juta, PPh 21-nya adalah nihil. Karyawan I status jenis kelamin laki-laki, statusnya kawin 2 tanggungan, penghasilan per bulannya adalah 5.150.000, PPh 21-nya adalah nihil. Nama karyawan J jenis kelamin perempuan, status tidak kawin, penghasilan per bulannya adalah 4 juta, PPh 21-nya adalah nihil. Slide selanjutnya yaitu perhitungan pajak PPh 21. Pegawai A menikah dan memiliki tanggungan 1 orang anak dan bekerja di PT Samurat Triputra dengan memperoleh gaji per bulan sebesar 6 juta rupiah. Maka, perhitungan PPh pasal 21 adalah sebagai berikut. Pertama yaitu ada gaji bulanan sebesar 6 juta rupiah. Dikali 12 bulan menghasilkan bruto setahun dengan nominal 72 juta rupiah. Selanjutnya ada pengurangan penghasilan. Biaya jabatan diperoleh dari 5% dikali 72 juta, memperoleh nominal sebesar 3.600.000. Selanjutnya yaitu mencari penghasilan neto selama setahun. Dengan cara penghasilan bruto selama setahun dikurangi dengan pengurangan penghasilan dengan nominal 72 juta dikurangi 3.600.000 mendapatkan hasil 68.400.000. Selanjutnya yaitu kita mencari perhitungan PTKP selama setahun. Untuk wajib pajak pribadi membutuhkan nominal sebesar 54 juta dan untuk wajib pajak kawin membutuhkan nominal sebesar 4.500.000 dan tambahan 1 tanggungan anak sebesar 4.500.000. PTKP setahun dijumlahkan dan mendapatkan nominal 63 juta rupiah. Penghasilan kena pajak diperoleh dari penghasilan neto setahun dikurangi PTKP setahun dengan nominal 68.400.000 dikurangi 63 juta dan menghasilkan 5.400.000.
Selanjutnya kita akan mencari PPh pasal 21 selama setahun, yaitu dengan cara 5% dikali dengan 5.400 menghasilkan 270.000. Lalu, kita akan mencari PPh pasal 21 selama sebulan dengan cara 270 dibagi dengan 12 akan menghasilkan 22.500. Akuntansi perpajakan mewajibkan entitas pada PT Samira Triputra untuk menyelesaikan laporan keuangannya dengan standar akuntansi keuangan atau SAK, serta ketentuan perpajakan di mana PPh pasal 21 berfungsi sebagai alat pemungutan pajak dari sumber pendapatan. PPh pasal 21 dikenakan atas beragam penghasilan untuk wajib pajak orang pribadi termasuk gaji, subsidi, dan honor. Perusahaan bertanggung jawab untuk menghitung, memotong, menyetorkan, serta melaporkan pajak ini sesuai dengan ketentuan undang-undang. Studi kasus di PT Samira Triputra menunjukkan bahwa perhitungan PPh pasal 21 telah dilakukan merujuk pada rumus yang baku, sambil memperhitungkan biaya jabatan dan penghasilan tidak kena pajak atau PTKP tergantung status wajib pajak. Khusus untuk pegawai A, perhitungan PPh pasal 21 bulanan dilaksanakan sesuai dengan langkah-langkah yang diuraikan dalam makalah yang mengindikasikan komitmen perusahaan terhadap kepatuhan ketentuan PPh pasal 21. Meskipun peraturan hukum untuk tarif Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2025 dan PTKP Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101 Pemkab 010 Tahun 2016 yang digunakan harus diverifikasi dengan peraturan pajak terbaru. Selanjutnya, saran. Perusahaan dianjurkan untuk secara rutin memperbaharui pengetahuan dari sistem pengelolaan pajak mereka agar senantiasa selaras dengan setiap perubahan aturan pajak yang ada, terutama yang berkaitan dengan tarif progresif pasal 17 UU PPh dan jumlah penghasilan tidak kena pajak PTKP. Untuk mencegah kesalahan dalam perhitungan atau pelaporan yang bisa berujung pada sanksi administratif, PT Samira Triputra harus aktif memeriksa dan memastikan bahwa informasi mengenai status wajib pajak, seperti keadaan kawin atau tidak kawin, serta tanggungan karyawan, selalu tepat karena ketidakakuratan data ini dapat secara langsung mempengaruhi penetapan PTKP dan keakuratan dalam perhitungan PPh pasal 21. Di samping itu, penelitian ini dapat dijadikan acuan untuk meningkatkan ketepatan dan efisiensi dalam administrasi perhitungan pajak perusahaan di masa yang akan datang.